Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ringkaskan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabi Al-Ma'mun, sampai pada pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang Ahzab. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud dan sebelum perang Ahzab. Telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di mana kabilah-kabilah Arab, ya sebagian kabilah-kabilah Arab yang musyrik, mereka ketika melihat Nabi dan para sahabatnya kalah di perang Uhud dan orang-orang Quraisy menang di perang Uhud, maka mereka mulai merasa bahwa mereka bisa mengalahkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kewibawaan, kekuatan Nabi dan para sahabat-sahabatnya itu seakan-akan hilang di mata kabilah-kabilah Arab itu. Sehingga kabilah-kabilah Arab tersebut mereka memiliki rencana usaha untuk menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya, karena melihat Nabi dan para sahabatnya sudah mulai melemah ketika perang Uhud itu. Nah, di antara yang terjadi yaitu peristiwa yang dikenal dengan Sariyah Ar-Raji'. Ya, Sariyah Ar-Raji'. Ar-Raji' itu kata para ulama huwa ma'un liqabilah Hudzail. Ar-Raji' itu adalah mata air yang ada di kabilah Hudzail. Ya, satu mata air yang dimiliki oleh kabilah Hudzail. Ya, Sariyah itu artinya kelompok pasukan kecil yang diutus oleh Nabi SAW. Tapi Nabi nggak ikut di situ. Kata beliau, wa kanat hadhihi sariyah fi Safar min as-sanati ar-rabi'ah lil hijrah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun keempat Hijriyah, 4 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW. Rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qal, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyarata rahtin sariyatan ainan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sekitar 10 orang sariyah, ya 10 orang pasukan. Wa ammara alaihim Asim ibn Thabitin al-Ansari. 10 orang itu dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Asim bin Thabit.
Al-Ansari, dari sahabat Ansar radhiyallahu taala anhu. Kata Al-Imam Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, sababu hadzal ba'ats, kenapa Nabi SAW mengutus 10 orang ini? Faqal, kata Ibnu Ishaq, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da Uhudin rahtun min adalin wal qarah wa huma qabilatani minal Haun ibn Khuzaimah ibn Mudrika. Faqalu, jadi ada utusan dari kabilah Adl dan kabilah Al-Qarah mendatangi Nabi SAW setelah perang Uhud. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna fina islaman. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum kami itu sudah masuk Islam. Ya, kaum kami, kabilah kami sudah masuk Islam. Faba'ath ma'ana nafaran min ashabik yufaqihunana fid din. Maka tolong utuslah beberapa orang sahabatmu untuk mengajarkan agama kepada kabilah-kabilah kami. Wa yuqri'unana al-Qur'an, untuk membacakan Al-Qur'an kepada kabilah kami. Wa yu'allimunana syara'i al-Islam, dan untuk mengajarkan syariat-syariat Islam kepada kami. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum nafaran sittatan min ashabi. Maka disitulah Nabi SAW mengutus sebagian sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan agama kepada kabilah tersebut. Ya, ini sebab kenapa Nabi mengutus 10 orang ini, yaitu untuk memata-matai apakah benar kabilah tersebut sudah masuk Islam. Nanti kisah tentang kabilah ini yang minta dikirim sahabat untuk mengajarkan Islam ini ada dalam kisah selanjutnya. Ya, yaitu kisah Bi'ir Ma'unah. Ya, kisah sumur Ma'unah. Ini sebelumnya. Jadi Nabi mengutus 10 orang untuk memata-matai. Kembali ke kisah ini, 10 orang ini dipimpin oleh Asim bin Thabit. Fantalaku hatta idza kanu bil hada'ah wa huwa baina Usfan wa Makkah dzukiru li hayyin min Hudzail yuqalu lahum Banu Lihyan fanafaru lahum qariban min mi'atai rajulin kulluhum ramin. Ketika rombongan 10 orang ini tiba di tempat namanya Al-Hada'ah, ya, Al-Hada'ah itu tempat antara negeri Usfan dengan Mekah. Maka tiba-tiba ada sekelompok orang yang memberitahukan kepada kabilah Hudzail bahwasanya ada sahabat-sahabat Muhammad, ya, ada 10 orang sahabat Muhammad di sekitar kita. Ya, mereka datang ke sini. Maka akhirnya kabilah Hudzail ini, atau Banu Lihyan, Banu Lihyan. Ya, Bani Lihyan ini mengumpulkan sekitar 200 orang archery, pemanah. Ya, semuanya 200 orang ini pemanah. Faktasu atharahum, maka diikuti jejaknya 10 orang sahabat Nabi ini. Kemana perginya 10 orang ini? Dimeloi. Hatta wajadu ma'kalahum tamran tazawwaduhu minal Madinah. Sampai akhirnya 200 orang ini menemukan ada sisa-sisa makanan berupa tamr, ya, kurma-kurma yang mereka bawa dari kota Madinah. Faqalu hadza tamru Yathrib. Maka kata 200 orang ini, oh, ini kurma Madinah, ini kurma Yathrib. Itu orang-orang sana itu punya keahlian, ya. Bahkan Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ketika sebelum perang Badar, Abu Sufyan itu tahu hanya ngelihat dari kotoran unta. Ya, Abu Sufyan tahu eker-eker kotorannya unta. Abu Sufyan tahu ini unta dari Madinah. Ya, cuma eker-eker awalnya dok, kotoran unta dok. Abu Sufyan tahu ini makanan unta Madinah ini. Nah, ini mereka tahu bahwasanya ini kurma Yathrib, ya, biji-biji kurma Yathrib. Faktasu atharahum, maka diikuti sisa-sisa makanan kurma tadi itu. Falamma ra'ahum Asim wa ashabuhu laja'u ila fatfadin wa ahata bihimul qaum. Ketika Asim dan teman-temannya yang 10 orang tadi, 9 orang tadi, ngelihat ada 200 orang yang mengintai mereka, maka mereka pun lari ke atas bukit. Ya, mereka berlindung di atas bukit. Namun ternyata
200 orang tadi mengelilingi, mengepung mereka. Ya, mengepung 10 orang itu. Faqalu lahum, maka 200 orang dari kabilah Lihyan, Bani Lihyan ini mengatakan kepada 10 orang sahabat Nabi yang di atas, inzilu, turun kalian, wa a'tuna bi aidikum, dan tunduklah kepada hukum kami, walakumul ahdu wal mitsaq. Kalau kalian mau turun, maka kalian akan ada perjanjian dengan kita. Ya, kalau kalian mau turun, kalian bisa rundingan sama kita. Wala naqtulu minkum ahadan, dan kami berjanji tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian kalau kalian mau turun. Ya, kalau nggak mau turun, dipanah dari bawah, karena 200 orang ini para pemanah semuanya. Faqala Asim ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, amirus sariyah, maka berkatalah pemimpin pasukan tadi, Asim bin Thabit, amma ana fa wallahi la anzilul yawma fi dhimmati kafir. Adapun aku tidak sudi tunduk kepada hukumnya orang-orang kafir itu. Artinya aku nggak mau berada di bawah tanggungan orang-orang kafir itu. Allahumma akhbir anna nabiyyak, ya Allah, beritahukan kondisi kami ini kepada nabimu. Dia berdoa seperti itu. Faramauhum bin nabl faqatalu Asiman fi sab'ah. Maka mereka nggak mau turun, dipanah dari bawah. Ya, dipanah dari bawah, terbunuh 7 orang, termasuk Asim bin Thabit, terbunuh di situ. Berarti tersisa berapa orang? Tersisa 3 orang. Faba'atha Quraisyun ila Asim liyu'tau bi syai'in min jasadihi ya'rifunahu wa kana Asimun qatala 'aziman min 'udhamaihim yawma Badrin. Faba'atha Allahu 'alaihi mithla adh-dhulla min ad-dabri fahamathu min rusulihim falam yaqdiru minhu ala syai'. Nah, orang-orang Quraisy, mereka itu dendam sama Asim bin Thabit ini. Karena Asim bin Thabit ketika perang Badar, dia banyak membunuh tokoh-tokoh Quraisy. Istilahnya top skor. Ya, banyak membunuh tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Quraisy dendam luar biasa sama Asim bin Thabit ini. Maka mereka pun mengirim utusan, karena mereka tahu Asim bin Thabit ini dibunuh sama 200 orang tadi. Mereka mengirim utusan untuk membawa sebagian jasadnya Asim ini. Ya, untuk membawa sebagian jasadnya Asim. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengutus awan yang di dalamnya ada banyak lebah-lebah yang mengerumuni jasadnya Asim tadi, sehingga menghalangi orang-orang Quraisy untuk mengambil jasadnya Asim tersebut, karena banyak lebah di sekitarnya. Nah, ini karomah. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas, Ahlus Sunnah menetapkan adanya karomah. Ya, namun seorang wali itu kewaliannya bukan ditentukan dengan karomah. Artinya kalau ada wali yang nggak punya karomah, maka berarti diragukan kewaliannya. Tidak. Ya, seorang wali itu hanya dikenali dengan 2 sifat yang Allah sebutkan dalam surah Yunus. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nih, wali Allah, kata Allah cuma 2, yaitu alladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah, dan yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dikatakan seorang wali dia beriman, dan puncak keimanan adalah tauhid. Maka kalau ada wali yang berbuat syirik, sukanya mondar-mandir kuburan, ngalap-ngalap berkah di kuburan, kemudian dikatakan sebagai wali, ya wali syaitan. Ya, bukan wali Allah. Karena wali Allah bertauhid. Ya, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan ciri wali Allah adalah bertakwa. Dan bentuk ketakwaan seseorang adalah ittiba'. Dia mengikuti Nabi SAW. Maka kalau ada wali yang justru dia membenci sunnah dan menghidupkan bid'ah, maka dia bukan waliullah, pastikan dia adalah wali asyaiton. Ya, karena waliullah itu ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW, jauh dari bid'ah dalam agama. Ya, maka para sahabat, mereka adalah wali-wali Allah. Gak heran kalau mereka mendapatkan karomah seperti ini. Ya, kita menetapkan adanya karomah tersebut.
Baik, maka orang-orang Quraisy tidak mampu untuk mengambil sedikit pun dari jasadnya Asim tadi. Wa fi riwayah Abil Aswad an Urwah qala fa ba'athallahu alaihim ad-dabra tatiru fi wujuhihim wa taldahuhum fahalat bainahum wa baina an yaqta'u. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah mengutus lebah-lebah tersebut, kemudian lebah-lebah itu berterbangan di sekitar wajahnya Asim. Ya, berterbangan di sekitar wajahnya Asim, menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengambil kepalanya Asim. Kenapa diambil kepalanya? Ini ada kisahnya. Kenapa kok mereka ngincer kepalanya Asim ini? Padahal Asimnya sudah meninggal. Kenapa kok diincer kepalanya? Nah, di sini ada alasannya. Falamma qutila Asim aradat Hudzail akhadha ra'sihi. Ketika Asim terbunuh, maka orang-orang dari kabilah Hudzail tadi ingin untuk mengambil kepalanya Asim. Untuk apa? Liyabi'uhu min Sulafah binti Sa'ad. Untuk mereka jual kepada seorang wanita yang bernama Sulafah bintu Sa'ad. Ya, tidul ndase iki. Ke Sulafah bintu Sa'ad. Kenapa dijual ke Sulafah ini? Wa kanat qad nadarat hina asaba ibnaiha yauma Uhud. Sulafah, wanita ini, dia pernah bernadar tatkala dia mengetahui kedua anaknya tewas ketika perang Uhud. Ya, dua anaknya ini tewas ketika perang Uhud, dibunuh sama Asim bin Thabit ini. Maka ketika itu dia bernadar, wanita ini, ibunya dua anak ini, dia mengatakan la in qadirat ala ra'si Asim la tashrabanna fi qihfihi al-khamra famana'athu ad-dabra. Kata dia, seandainya aku mampu, ya seandainya aku mampu untuk mendapatkan kepalanya Asim, maka sungguh aku akan meminum khamr dengan tengkorak kepalanya. Ya, aku akan meminum khamr dengan tengkorak kepalanya Asim itu. Dia bernadar seperti itu. Namun ternyata famana'athu ad-dabr. Lebah-lebah tadi mencegah Asim untuk diambil kepalanya sama orang-orang tersebut. Falamma halat bainahu wa bainahum ad-dabru qalu da'uhu hatta yumsiya fatadhhaba anhu fana'khudahu. Kata orang-orang tadi, biarkan dulu saja sampai nanti tawonnya bosan-bosan dewi. Ya, biarkan sampai nanti tawonnya pergi-pergi sendiri, lebahnya pergi-pergi sendiri. Kita tunggu saja. Ya, karena mahal ini harganya ini, kepalanya Asim. Maka apa yang terjadi? Fa ba'atsallahu mataran. Allah turunkan hujan ketika itu. Ya, Allah turunkan hujan. Fasara sailan, sampai terjadi banjir. Hujan yang lebat sampai terjadi banjir. Fahtamala Asiman, banjir itu membawa jasadnya Asim. Fadhahaba bihi, pergi bersama aliran banjir itu. Wa qad kana Asimun qad a'tallaha ahdan alla yamassahu musyrikun wala yamassa musyrikan abadan. Ini semuanya karena Asim itu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dia menyentuh orang kafir, orang musyrik, atau orang musyrik menyentuh dirinya. Ya, dia pernah berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jenazahnya, jasadnya tidak disentuh oleh orang-orang musyrik. Mati, iya, namun tidak disentuh oleh orang-orang musyrik. Fakana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yaqul hina balaghahu anna ad-dabra mana'athu. Umar ibn Khattab ketika mendengar kisah Asim ini yang jenazahnya dilindungi oleh lebah tadi, Umar ibn Khattab mengatakan yahfazullahul 'abdal mu'min ba'da wafatihi kama hafidhahu fi hayatihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya yang beriman ketika wafat, sebagaimana dia juga yang menjaganya ketika masih hidup. Baik, berarti tadi 10 orang, salah satunya Asim, ya mati di panah tadi. Berapa orang yang mati tadi? 7. Nah terus sisa 3-nya bagaimana?
Nah, ini di sini diceritakan sya'nut thalathatil ladzina nazalu 'alal ahdi. 3 orang tadi nyerah. Mereka mau turun dari bukit itu. Ya, enggak kayak 7 orang tadi ngotot enggak mau turun, termasuk Asim itu. Nah, kalau 3 orang ini akhirnya mereka menyerah, tunduk kepada 200 orang yang menyerang tadi. Wa amma thalathatul ladzina nazalu bil ahdi wal mitsaq. Adapun 3 orang tersebut yang mereka nurut, mereka mau berunding dengan orang-orang kafir tersebut, wahum, mereka ini adalah Khubayb ibnu Adi. Ya, Khubayb ibnu Adi, seorang Ansar. Kemudian yang kedua Zaid ibnu Dathinnah. Ya, Zaid ibnu Ad-Dathinnah. Dan yang ketiga Abdullah bin Tariq. Ya, Khubayb, Zaid sama Abdullah. 3 orang ini. Fa inna Bani Lihyan lamma istamkanu minhum halu autara qisihim fa authaquhum. Nah, ketika 3 orang ini akhirnya nurut, ya 3 orang ini nurut sama 200 orang Banu Lihyan tadi, maka tatkala itu begitu mereka turun, mereka diikat, dibelenggu mereka. Ya, maka ketika itu Abdullah bin Tariq mengatakan, hadza awwalul ghadar. Ini kecurangan pertama yang mereka lakukan. Baru turun sudah langsung diapakan? Sudah langsung diikat. Ya, ini kecurangan pertama yang mereka lakukan. Ya, kalau bahasa kita, loh, delon ta, durung-durung wis belum sudah melanggar janji. Katanya kita enggak didolimi, katanya kita enggak diapa-apakan. Ini kok kita turun langsung diikat. Ya, ini baru pertama saja sudah kayak gini, kata Abdullah bin Tariq. Maka dari situ Abdullah bin Tariq enggak percaya lagi setelahnya. Dia mengatakan, wallahi la ashabukum, demi Allah aku tidak akan menemani kalian berdua. Kan tadi 3 orang. Abdullah bin Tariq mengatakan, demi Allah aku tidak akan menemani kalian berdua lagi. Innali fiha ula uswah. Sesungguhnya 7 orang yang meninggal itu, mereka itu teladan bagiku. Maksudnya aku ingin meneladani mereka juga. Harusnya aku ikut mati bersama mereka. Ya, daripada aku terhina dengan orang-orang kafir seperti ini. Yuridu ashabahu alladzina qutilu. Mereka ingin mati seperti 7 orang tersebut. Wa jarraruhu wa alajuhu ala an yashabahum fa aba. Dipaksa, diseret-seret untuk ikut mereka, tetap Abdullah bin Tariq ini enggak mau, menolak. Faqataluhu, mereka pun akhirnya membunuh Abdullah bin Tariq ini radhiyallahu taala anhu. Berarti tersisa 2 orang. Fantalaqu bi Khubayb ibni Adi wa Zaid ibni Dathinnah radhiyallahu anhuma. Maka yang dibawa sama mereka akhirnya 2 orang tadi, Khubayb bin Adi dan Zaid ibn Ad-Dathinnah. Maqtalu Zaid ibn Ad-Dathinnah. Zaid ternyata juga dibunuh itu sama mereka. Bagaimana kisahnya? Fa amma Zaid ibn Ad-Dathinnah radhiyallahu an fashtarahu Safwan ibn Umayyah liyaqtulahu bi abihi Umayyah ibn Khalaf. Adapun Zaid dijual sama kabilah Bani Lihyan ini kepada Safwan bin Umayyah. Anaknya siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf majikannya siapa? Bilal ibn Rabah. Mati di mana Umayyah bin Khalaf ini? Perang Badar. Ya, mati di perang Badar. Maka dijual sama Safwan bin Umayyah untuk membalaskan dendam ayahnya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Wa ba'atha bihi Safwan ibnu Umayyah ma'a maula lahu yuqala lahu Nistas ila At-Tan'im. Maka Safwan punya pembantu namanya Nistas. Ya, Nistas. Pembantu ini disuruh untuk mengambil Zaid ini untuk dibawa ke daerah At-Tan'im. Tahu Tan'im ya? Hah? Daerah Tan'im. Tanah halal atau tanah haram? Tan'im. Tanah haram. Nah, tanah halal. Nih lihat, orang-orang Quraisy musyrik, meskipun mereka musyrik, mereka masih menghormati tanah haram. Mereka ketika mau membunuh
mereka nggak berani membunuh di tanah haram. Mereka keluar dulu ke tanah halal. Ya, mereka menuju ke Tan'im untuk membunuh Zaid ibn Dathinnah ini di Tan'im. Tan'im tanah halal. Ya, karena mereka tahu nggak boleh membunuh di tanah haram. Meskipun musyrik, mereka masih menghormati tanah haram itu. Ya. Ini kalau sebagian orang zaman sekarang sudah nggak menghormati tanah haram. Ya, apalagi jamaah Indonesia nggak menghormati tanah haram. Kenapa? Ya? Oh ya, tiktokan, ya rokokan di tanah haram, sembarang macam. Orang-orang Quraisy saja mereka masih mengagungkan, menghormati tanah haram itu. Baik, kembali ke kisah ini. Wa akhrajuhu minal haram liyaqtuluhu. Ya, mereka keluar ke tanah haram untuk membunuh Zaid ibn Dathinnah ini. Wajtama'a rahtun min Quraisy. Maka di Tan'im itu berkumpul beberapa orang dari Quraisy. Fihim Abu Sufyan ibnu Harb. Di antara yang kumpul di situ ada Abu Sufyan ibnu Harb yang ketika itu masih musyrik. Ya, faqala lahu Abu Sufyan hina quddima liyuqtal. Maka Abu Sufyan mengatakan kepada Zaid yang mau dibunuh ini. Ya, kata Abu Sufyan, anshudukallaha ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al-an fi makanika nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Wahai Zaid, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, bagaimana pendapatmu apabila Muhammad sekarang menggantikan posisimu sekarang ini, kemudian kami lepaskan sehingga kau bisa bersama keluargamu santai-santai. Apakah kau mau? Nah, ini ngetes. Ya. Apakah kau mau kalau seandainya Muhammad menggantikan posisimu sekarang, sedangkan engkau kami lepas sehingga kau bisa santai-santai sama keluargamu, ambil anak bojomu? Apa kata Zaid yang sudah sangat cinta kepada Nabi SAW? Zaid mengatakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhi wa anni jalisun fi ahli. Kata dia, demi Allah, aku enggak ridho, aku enggak mau Muhammad sekarang berada di tempatnya tertusuk duri. Ya, aku enggak ridho Muhammad sekarang tertusuk duri, sedangkan aku santai-santai di rumah bersama keluargaku. Wa ana jalisun fi ahli, aku duduk-duduk santai bersama keluargaku. Jangankan Muhammad mau dibunuh, Muhammad ketusuk duri saja enggak ridho, enggak mau. Ya, maka dari situlah ketika mendengar jawaban itu, Abu Sufyan mengucapkan kalimat yang luar biasa yang menunjukkan keheranan Abu Sufyan kepada para sahabat Nabi SAW. Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat ada sekelompok orang yang mencintai seseorang melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ya, artinya nggak ada sekelompok orang yang mencintai satu orang melebihi cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Ini persaksian sendiri dari Abu Sufyan ketika Abu Sufyan masih musyrik. Ya, kalau Abu Sufyan sudah masuk Islam, mungkin orang mengatakan, oh iya, Abu Sufyan kan sudah jadi sahabat juga, makanya sahabat dibelo. Enggak, ini Abu Sufyannya masih apa? Masih musyrik. Persaksian dari musuh yang menunjukkan kecintaan para sahabat luar biasa. Ya, dan ini menjadi akidah kita. Tidak ada generasi yang lebih mencintai Rasul SAW melebihi cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Antum datangkan manusia di zaman sekarang yang katanya sangat cinta kepada Nabi, kami mencintai Nabi, kami mencintai Nabi. Tetap akidah kita, cintamu kepada Nabi tidak lebih besar daripada cintanya siapa? Sahabat kepada Nabi SAW. Tidak diriwayatkan para sahabat merayakan, memperingati hari lahirnya Nabi SAW. Padahal mereka cinta kepada Nabi SAW. Ya, seandainya peringatan tersebut adalah peringatan yang baik, tentu yang pertama kali merayakannya siapa? Sahabat Nabi SAW.
Ya, kalau orang di zaman sekarang mengatakan bahwasanya peringatan hari lahirnya Nabi adalah bentuk kecintaan kepada Nabi, maka pertanyaannya tadi, siapa yang lebih cinta Nabi? Kalian atau sahabat Nabi? Gak mungkin mereka berani mengatakan kita lebih cinta kepada Nabi daripada sahabat. Gak mungkin mereka berani mengatakan demikian. Pasti mereka mengatakan sahabat yang lebih mencintai Nabi SAW. Kalau memang demikian, kenapa para sahabat tidak terfikirkan untuk mengekspresikan cintanya kepada Nabi sebagaimana kalian mengekspresikan cinta kalian kepada Nabi SAW? Ya, kenapa para sahabat nggak kepikiran? Akeh loh sahabat ini, duduk si jiloro loh, bukan 1-2 sahabat ini, banyak jumlahnya. Kok bisa mereka semua sebanyak itu miss, terlewatkan, gak kepikiran sama sekali untuk merayakan hari lahir siapa? Hari lahirnya Rasul SAW. Terus muncul orang di zaman sekarang kepikiran buat merayakan hari lahirnya Nabi SAW. Ya, ini sisi bantahan kepada mereka yang masih getol mengatakan bahwa itu bentuk kecintaan kepada Nabi SAW. Tidak. Ya, kita tidak merayakan demikian. Justru dasar kita karena kecintaan kita kepada Nabi SAW. Itu tadi Zaid ibn Ad-Dathina, dibunuh dia akhirnya. Ya, karena dia nggak mau tadi menggantikan posisinya, digantikan oleh Nabi SAW, dia nggak mau. Ya, akhirnya dibunuh dia. Sekarang Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. Wa amma Khubayb ibnu Adi radhiyallahu anhu, fashtarahu Banul Harith ibni Amir ibn Naufal. Adapun Khubayb bin Adi, maka dia dibeli. Ini dijual sama mereka. Dibeli oleh kabilah Banu Al-Harith. Ya, Bani Al-Harith. Kenapa? Wa kana Khubayb huwa alladhi qatala Al-Harith ibn Amir yauma Badrin. Karena Khubayb inilah yang membunuh tokoh Quraisy yang bernama Al-Harith bin Amir ketika perang Badar. Yang membunuh ini Khubayb ini. Maka dibeli untuk membalaskan dendamnya itu. Falabitha Khubayb indahum asiran. Maka jadilah Khubayb tinggal bersama keluarga Bani Harith, bersama kabilah Bani Harith dalam keadaan sebagai tawanan. Ya, sebagai tawanan. Qalat bintul Harith. Nah, ada putrinya Al-Harith. Al-Harith sudah terbunuh. Nah, ini putrinya dia menceritakan. Falamma ajma'u ala qatlihi ista'ara minni Musa yastahiddu biha fa'arathu. Qalat faghafaltu an sabiyyin li fadaraja ilaihi hatta atahu fawada'ahu ala fakhidhihi. Jadi ceritanya ketika sudah ditentukan hari pembunuhan, eksekusi Khubayb ini, maka dia minta izin untuk meminjam pisau cukur. Ya, untuk dia merapikan dirinya sebelum dia dieksekusi mati. Maka dipinjemi pisau cukur itu. Ini yang menceritakan putrinya Al-Harith ini. Dia membersihkan apa-apa yang dibersihkan, yang dicukur sama dia. Sampai kata putrinya Al-Harith ini, aku lupa, aku lalai terhadap anakku yang masih kecil. Sehingga dia main-main berkeliaran dan dia main-main ke tempatnya Khubayb bin Adi itu. Sedangkan Khubayb bin Adi sedang memegang pisau. Dan aku dapati anakku sudah ada di pangkuannya Khubayb bin Adi. Khubayb nyekel lading, nyekel pisau. Anaknya sudah ada di pangkuannya. Ini pemandangan yang apa? Mengerikan. Mboke wis ketar-ketir iki. Lu bahaya ini. Ini musuh ini nyekel lading pisan. Ya, anaknya ada di situ. Falamma ra'aituhu fazi'tu faz'atan arafa dzaka minni. Ketika aku melihat anakku ada di pangkuannya Khubayb, maka aku pun ketakutan luar biasa. Dan Khubayb tahu kalau aku ketakutan. Ya, kelihatan dari ekspresinya. Wa fi yadihil Musa, dan di tangannya Khubayb masih ada pisau cukur itu. Faqala, Khubayb kemudian mengatakan, atakhshaina an aqtulahu. Wahai fulana, apa kau khawatir aku akan membunuh anak ini? Kata Khubayb,
ma kuntu li af'ala dzaka insyaallah taala. Aku tidak akan melakukan hal tersebut insyaallah. Insyaallah di sini tidak dipahami sebagai keraguan-raguan. Ya, jangan dipahami insyaallah itu hanya sebatas keraguan-raguan saja, enggak. Insyaallah itu bisa untuk menegaskan. Ya, insyaallah itu bisa untuk menegaskan suatu perkara. Seperti firman Allah dalam surah Al-Fat, ya, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Sungguh kalian akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah. Ya, insyaallah itu bukan keraguan-raguan, tapi apa? Kepastian. Ya, dengan kehendak Allah, sungguh kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya, maka di sini Khubayb menegaskan, aku tidak akan membunuh anak ini. Qalat, sehingga putrinya Al-Harits tadi sampai-sampai mengatakan, ma ra'aitu asiran qat khairan min Khubayb. Sungguh aku tidak pernah melihat ada tawanan yang lebih baik daripada Khubayb ini. Ya, tawanan yang paling baik perilakunya adalah Khubayb ini. Laqad ra'aituhu ya'kulu min qitfi 'inabin wa ma bi Makkah yawma idzin thamarah wa innahu lamuthaqun fil hadid wa ma kana illa rizqan razaqahu Allahu iyyah. Kata putrinya Al-Harits ini, aku pernah melihat Khubayb pernah makan setangkai anggur itu, setandan, setangkai anggur. Padahal ketika itu di kota Mekah tidak ada anggur, tidak ada tanaman anggur, tidak ada buah-buahan yang tumbuh, hatta kurma masih belum tumbuh ketika itu. Ya, padahal Khubayb ini tangannya masih terbelenggu. Tangannya masih diikat dengan rantai besi. Dari mana dia mendapatkan anggur itu? Dia sendiri yang menjawab, tidaklah itu didapatkan oleh Khubayb kecuali Allah yang memberikan rizki kepada Khubayb tersebut. Nah, ini juga salah satu karomah yang kita tetapkan. Adzan. Kita dengarkan adzan. Kita lanjutkan sebentar dari kisah Khubayb. Maka itu adalah rizki yang Allah berikan kepada Khubayb.
Dan ini termasuk di antara karomah Khubayb. Sebagaimana karomahnya siapa? Nah, ada yang mirip dengan Khubayb ini. Dia diberi makanan musim panas tapi ada di musim dingin. Makanan musim siapa? Maryam. Naam. Ya, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya, kata Maryam, kata Zakaria, dari mana kau mendapatkan makanan-makanan ini wahai Maryam? Setiap kali aku masuk, aku dapati kau ada makanan di situ. Ya, kata para ulama ahli tafsir, makanan-makanan tersebut adalah makanan musim dingin tapi ada di musim panas. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas, dan buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Ya, yang di zaman tersebut nggak mungkin bisa. Ya, tapi kalau zaman sekarang, wali Allah semuanya, karomah semuanya, masya Allah, punya kulkas. Wali semua. Ya, maka kata Maryam, huwa min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaju bihi minal haram wa huwa fil hadid. Maka akhirnya Khubayb dikeluarkan dari tanah haram dan dia masih dibelenggu. Hatta intahau bihi ila Tan'im, sampai tiba di tempat namanya Tan'im tadi. Wa kharaja ma'ahu sibyan wan nisa wal abid wa jama'atu ahli Makkah falam yatakhallaf ahadun. Maka banyak dihadiri oleh anak-anak kecil, wanita-wanita, ya budak-budak. Mereka semua ingin menyaksikan dieksekusinya Khubayb bin Adi. Tidak ada yang ketinggalan menyaksikan eksekusinya Khubayb bin Adi. Falamma ajma'u ala salbihi qala lahum Khubayb radhiyallahu anhu da'uni usalli rak'atain. Ketika mau dieksekusi, maka Khubayb minta satu permintaan kepada mereka, biarkan untuk aku menunaikan sholat 2 rakaat. Fatarakuhu, maka dipersilahkan oleh mereka. Faraka'a rak'ataini atammahuma wa ahsanahuma min ghairi an yutawwila fihima. Maka Khubayb pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, ini sholat sunnah mutlak. Seorang ketika dia tahu akan meninggal, dia ingin meninggal dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu ibadah yang mungkin bisa dilakukan adalah apa? Salat. Ya. Kalau mau ibadah-ibadah lain banyak, cuman memungkinkan enggak? Ya. Biarkan aku mau puasa dulu. Suwen. Iya. Biarkan aku tangguhkan dulu, aku mau umroh dulu. Ya, mumpung cedek Tan'im. Ya, aku mau umroh dulu, kesuwen. Ya, maka yang paling memungkinkan adalah sholat 2 rakaat. Ya, seorang ingin mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, yaitu mati dengan melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun sholat 2 rakaat dan dia perindah sholatnya, dia perbagus sholatnya, namun tidak dipanjangkan sholatnya sama dia. Ya, tidak terlalu dipanjangkan. Setelah selesai, thumma aqbala 'alal qaum, dia pun menghadap kepada orang-orang Quraisy. Faqala, Khubayb mengatakan, ama wallahi laula an tadhunnu anni innama tawaltu jaza'an minal maut lazittu. Demi Allah, seandainya aku enggak khawatir kalau aku panjangkan sholatnya, kalian mengira aku takut dibunuh. Seandainya bukan karena itu, aku akan panjangkan sholatku itu. Ya, cuman aku khawatir kalau nanti saya panjangkan sholatnya, kalian mengira aku takut dibunuh, makanya disuwek-suweknya sholatnya, kayak gak dibunuh. Enggak. Au qala la tawaltuhuma, aku akan panjangkan sholatku. Fakana Khubayb radhiyallahu anhu awwala man sanna rak'ataini 'indal qatli likulli muslimin qutila sabran. Maka Khubayb menjadi orang yang mencontohkan sebuah sunnah yang baik, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati. Tapi sebenarnya ada pembahasan lagi tentang masalah ini, karena ini dijadikan syubhat oleh sebagian orang bahwasanya Khubayb dituduh melakukan bid'ah. Ya, sehingga itu menjadi dalil bagi mereka boleh kita ngarang-ngarang ibadah sendiri. Buktinya apa?
Khubayb dia mengarang ibadah namanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum eksekusi. Ya kan, Khubayb mengarang sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi. Dan itu menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya. Kalau ada yang mau dieksekusi, minta izin sholat 2 rakaat dulu. Iya, banyak orang-orang setelah Khubayb ini yang meniru Khubayb. Maka jadi dalil sama mereka. Tuh, Khubayb melakukan bid'ah. Ya, tidak ada ulama atau para sahabat yang mengingkari perbuatannya Khubayb. Bahkan ditiru sama sahabat-sahabat setelahnya. Ya, sebenarnya ada pembahasan khusus yang mau saya nukilkan dari kitab Al-Haqqul Ablaj yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Ya, kitab ini membantah syubhat ahli bid'ah yang mengambil perbuatan sebagian sahabat untuk melegalkan bid'ah-bid'ah mereka. Seperti contohnya Bilal melakukan bid'ah. Apa itu? Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ya, itu dijadikan dalil sama mereka adanya bid'ah hasanah, dibantah sama beliau di sini. Ya, demikian juga seorang sahabat yang ketika i'tidal, ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian Nabi setelah sholat bertanya, siapa yang mengucapkan demikian? Aku melihat para malaikat berebut untuk mencatatnya. Mana tahu hadis itu ya? Ya, aku melihat banyak para malaikat berebut, bersegera untuk mencatat ucapan tersebut. Maka kata mereka itu dalil bahwasanya para sahabat juga ngarang-ngarang ibadah. Ya, ini ada bantahannya juga, cuman karena waktu nggak mencukupi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah Khubayb bin Adi yang dituduh melakukan bid'ah sholat sunnah sebelum dieksekusi. Tapi kesimpulannya ini Khubayb akhirnya dieksekusi. Ya, jadi lengkap 10 orang tadi semuanya apa? Semuanya syahid. Ya, semuanya gugur. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.